Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit materi tentang asam alkanoat. Kelompok 3 yang terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama adalah Adelta Rizky Suryanto, yang kedua adalah Muhammad Syafi'i Zam, yang ketiga Raihan Aldi, yang keempat Reni Ayu Noviani, dan kelima saya sendiri Reynaldo Kundrat Junior, keenam Shalom Destia Duira Azzarah, dan yang terakhir Tresia Prameswari. Dalam materi ini kami akan membaginya dari 4 poin penting. Poin pertama yaitu rumus gugus fungsi dari asam alkanoat. Yang kedua, tata nama dari asam alkanoat. Yang ketiga, sifat kimia dan sifat fisika dari asam alkanoat. Dan yang terakhir, kegunaan asam alkanoat dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama, rumus gugus fungsi dari asam alkanoat. Definisi asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat merupakan senyawa organik turunan alkana dengan gugus fungsi COOH dan rumus umum CnH2NO2. Gugus fungsi COOH memiliki nama lain, yaitu gugus karboksil, yang merupakan campuran dari karbonil dan hidroksil. Berikut adalah rumus umum asam karboksilat. Tata nama dimulai dengan asam tambah rantai karbon terpanjang yang mengandung karboksilat atau CO2H tambah akhiran OAT. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai tata nama asam alkanoat, IUPAC sama trivial. Namun di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih tata nama asam alkanoat IUPAC terlebih dahulu. Jadi kami di sini ada contoh nih suatu rumus. Jadi urutannya itu, yang pertama kita harus mesti tentukan rantai induknya. Yang dimana rantai induk ini merupakan rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi COOH yang ini. Setelah kita menentukan rantai induknya seperti ini, maka kita setelah itu harus menentukan cabangnya. Tentukan cabangnya itu bagaimana sih? Jadi cabang itu dia itu adalah atom C di luar rantai induk yang sudah kita tentukan tadi. Biasa juga kita sebut alkyl ya. Kemudian setelah kita menentukan cabang, menentukan rantai induk, kita beri nomor pada rantai induknya, dimulai dari ujung terdekat gugus fungsi seperti ini. Setelah itu kita buat namanya nih, format namanya itu pertama kata asam, kemudian kita beri spasi, kemudian nomor cabang, strip, nama cabang, strip, nama alkana. Nah, di sini nama alkananya itu yang etana yang huruf A di belakangnya itu diganti OAT. Nah, terus di sini ada note. Yang pertama, jika jumlah cabang lebih dari 1, maka kita beri awalan di untuk 2. Jika ada 2 cabang, tri 3 cabang, tetra untuk 4 cabang, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada jika jenis cabang lebih dari 1, maka ditulis sesuai urutan abjadnya. Misalnya kita punya etil, metil. Nah, yang mana harus ditulis duluan? Etil dulu baru metil. Huruf E dulu baru M. Jadi di sini nama dari contoh yang kami berikan ini adalah asam spasi 3 strip etil, strip 2,3,4 strip trimetil, strip petanoat. Kemudian di sini ada namanya juga tata nama asam alkanoat trivial atau umum. Nah, di sini untuk asam alkanoat nama trivialnya itu dia memang udah dari sananya. Jadi kayak udah nggak bisa ditentuin, kita sendiri yang tentuin seperti IUPAC, ada aturan-aturan atau urutan-urutannya. Tapi kalau trivial ini memang udah dari sananya dan udah ditentukan seperti tabel ini. Lanjut. Bagian 3. Sifat-sifat asam alkanoat. Sifat-sifat fisika. 1. Wujud.
Pada temperatur kamar, asam alkanoat yang bersuhu rendah adalah zat cair yang encer. Suhu tengah berupa zat cair yang kental, dan suhu tinggi berupa zat padat yang tidak larut dalam air. 2. Titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh asam alkanoat relatif tinggi karena kuatnya tarik-menarik antar molekul, bahkan lebih tinggi dari alkohol yang bersesuaian. Lalu ada kelarutan. Asam alkanoat bersuhu rendah dapat larut di dalam air, tetapi asam alkanoat bersuhu tinggi sukar untuk larut di dalam air. Lalu daya hantar listrik. Asam alkanoat dapat terionisasi sebagian di dalam air, sehingga termasuk ke dalam senyawa elektrolit lemah. Berikut adalah contoh rumus struktur dan titik didihnya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat kimia. Sifat-sifat kimia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ikatan kimia. Asam alkanoat mempunyai ikatan hidrogen sesamanya dan dapat berikatan dengan molekul air. Yang kedua yaitu kepolaran. Asam alkanoat mempunyai gugus hidroksil yang bersifat polar. Yang ketiga yaitu kereaktifan. Kereaktifan asam alkanoat merupakan asam lemah dan akan semakin lemah apabila suhunya lebih tinggi. Yang keempat, kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Asam formiat atau asam metanoat berfungsi menggumpalkan lateks dan proses pencelupan tekstil. Yang berikutnya, asam asetat atau asam etanoat berfungsi membuat selulosa asetat dalam industri rayon dan pengawet makanan. Dan yang terakhir, asam glutamat berfungsi sebagai penyedap masakan atau penguat rasa. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.